Yes. Halo guys, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri juga kan cuplikan video tadi. Nah, langsung aja kita bahas terkait mobil X tabrakan. Check it out. Kupas tuntas terkait mobil bekas tabrak atau bekas accident. Nah, ini wajib tahu nih yang mau ngambil mobil second, jangan sampai mobil yang lu punya, mobil yang diidam-idamkan ternyata bekas tabrak. Biasanya bekas tabrak Itu ada di area namanya area bullhead, atau lebih rincinya lagi itu area support radiator bagian depan, atas dan bawah. Bila mana impact tabrakannya lumayan kenceng atau keras juga, itu bisa menyasar lebih ke frame bagian depan, baik kanan ataupun kiri. Nah, tergantung kondisi bekas tabraknya. Ada bagian yang pas posisi di tengah, maka yang terkena itu bagian bullhead atau radiator supportnya. Nah, gua kasih contoh beberapa tabrakan yang bagian depan. Nah, kalau misalnya bagian samping, area yang samping yang terkena impact tabrakan, itu biasanya di area sekitar frame bagian kanan atau kiri, menyangkut juga ke area apron. Area apron, kalau lu belum tahu, apron itu area yang di support radiator depan. Itu termasuk area apron. Bagian luarnya disebut fender. Jadi rincian ini gue kasih tahu biar lu nggak kena mobil bekas tabrak kalau mobil lu mau ngambil mobil second. Jadi beberapa hal itu lu pastiin lagi. Adakah perubahan bentuk di area itu ataupun bekas karat, las-lasan yang tidak rapi, atau bahkan bekas dempul tebal. Beberapa fender juga mobil sekarang biasanya terdapat pengikatnya yaitu baut. Nah, lu perhatiin kondisi bautnya, apakah ada bekas bukaan atau enggak. Rata-rata pada umumnya, jadi pengalaman gue di manufaktur, selama baut itu belum pernah dibuka dari bawaan pabrik, maka di sisi sekitar bautnya itu tidak ada kerusakan atau istilahnya lecet atau bekas dibuka gitu. Nah, untuk bagian depan seperti itu. Nah, yang kedua itu lu bagian ke atasnya lagi ke kap mesin. Kap mesin lu harus perhatiin apakah kap mesin ini pernah dibongkar atau enggak. Di kap mesin itu gue kasih tahu kuncinya itu ada silen. Silen itu bagian pelapis antara sambungan plat. Itu materialnya seperti karet yang lunak. Nah, di silen itu lu lihat silen itu masih ori atau enggak. Ciri silen yang masih ori itu sifatnya masih lentur, karet. Tergantung usia, makin lama usia mobil itu maka sifat karetnya akan semakin keras. Bila mana lu nemuin kondisi silen yang bukan ori alias udah ganti, biasanya bekas repair, itu dipakai dengan dempulan yang dibentuk persis seperti silen. Ciri-cirinya gini, kalau silen yang pakai dempulan itu kalau dipencet dengan kuku dia akan retak ataupun pecah. Nah, gitu yang bedain silen yang ori sama yang nggak ori atau bekas repair. Belakangan ini sering kejadian nih mobil kap mesinnya bekas tabrak direparasi oleh ya istilahnya ketok magic atau yang lain, itu diganti dengan sebutannya
pakai dempulan. Nah, untuk kap mesin yang lainnya yang lu harus perhatiin itu di bagian penyangga kap mesin itu di engkolnya atau di bagian penyambungnya ada dua buah baut di kanan dan kiri. Nah, lu bisa perhatiin nih, bautnya itu bekas dibongkar atau enggak. Ciri-cirinya itu ada kerusakan di sekitar baut atau biasanya lecet kondisi bautnya. Nah, untuk bagian depan ada satu hal lagi. Biasanya kalau mobil bekas tabrak itu dilihat kondisi headlamp lampu depan biasanya nggak sinkron kanan dan kiri pada umumnya. Kalau emang bekas tabrak samping, biasanya kondisi lampu yang sebelah impact tabrak itu diganti dengan kondisi yang baru, sehingga lu bisa ngelihat perbedaan dari kanan dan kiri kondisi lampu baru dan lampu yang masih bawaan. Pada umumnya, sesuai mengikuti kondisi tahun mobil, itu semakin lama umur kendaraan, maka semakin terlihat bekas headlamp itu terdapat agak kekuning-kuningan atau lebih ke lebih kayak retak-retak gitu, halus. Itu sebenarnya lebih umum. Justru biasanya itu malah indikasi lampu belum pernah ganti atau belum pernah nabrak. Nah, hal yang lo harus perhatiin nih, mobil kondisi udah lama tapi lampunya kinclong bersih. Nah, lo harus waspada justru gitu. Nah, kedua, dari pengalaman gue dulu di quality, biasanya jarak antara sisi kap mesin dan fender itu gapnya atau clearance-nya itu harus sama, harus presisi. Jangan ada yang tinggi sebelah atau enggak sama. Itu biasanya indikasinya di situ juga. Cuman ini biasanya harus lebih detail. Ada alat namanya lebih kemal ya, alat ukur ya, rata enggaknya itu kelihatan sebenarnya. Tapi ini untuk yang udah paham banget biasanya udah tahu nih. Nah, yang kedua, cari kondisi di depan itu bekas dempulnya. Nah, beberapa kondisi bodi yang kena bekas tabrak biasanya juga didempul oleh yang punya. Itu didempul. Jadi perhatiin aja catnya, dari catnya, kualitas catnya, apakah catnya sinkron, warnanya nggak belang ya kan, lu bisa perhatiin. Pada umumnya kondisinya juga sama di bagian. Nah, gua kasih contoh beberapa kasus mobil yang mengalami tabrakan dari belakang. Check it out. Ciri-cirinya seperti itu. Cuman di area belakang itu biasanya lu harus ngelihat dari bawah, dari kolong. Apakah ada bekas tekukan di kolong karena bekas ditabrak dari belakang, atau mungkin posisi mundur lalu mentok di belakang. Kita nggak tahu juga pemakaian sebelumnya. Lo perhatiin di bawah itu ada kerusakan atau enggak. Kalau emang impact tabrakannya parah, itu di belakang itu ada namanya area khusus ban setip atau ban cadangan. Lu bisa intip aja tuh di ban cadangan itu, apakah ada bekas las-lasan yang gak rapi atau bekas penyok. Nah, lu harus waspada juga tuh. Biasanya kalau mobil bekas tabrak, biasanya yang impact yang parah itu memang area situ, area tempat ban cadangan itu ditaruh. Nggak apa-apa, lu iseng-iseng lu lihat, lu buka bannya, lu angkat sedikit, dilihat apakah ada bekas las-lasan atau tabrak. Biasanya sih kalau misalnya untuk area situ nggak nyampe karatan, mungkin nekuk doang. Nah, hal yang harus lu perhatiin lagi, ini mungkin lebih parah lagi impactnya. Mobil bekas kecelakaan yang berguling-guling. Jadi kayak kambing guling begitu deh, diguling-guling tuh mobilnya. Ini benar-benar kondisinya sangat parah. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, lu perhatiin di bagian pilar. Pilar itu di manufaktur namanya ada last spot. Last spot itu kok di posisinya di bawah seal pintu. Jadi nggak apa-apa tuh, lu sealnya lu angkat sedikit, lu intip.
Last spot itu biasanya yang masih ori itu modelnya titik 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 muter seluruh pintu. Sebenarnya sini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jarang banget sih terjadi mobil sampai guling, cuman nggak menutup kemungkinan mobil yang lu mau ambil itu ada bekas guling juga. Oke, jadi lu bisa ngecek cuman beberapa sampel aja, satu satu tiang kanan kiri aja cukup. Itu mengindikasikan apakah itu mobil bekas guling atau enggak. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya itu di titik spotnya itu biasanya kalau udah bekas mengguling atau tertimpa pohon, nah istilahnya sama kurang lebih begitu. Itu di last spotnya itu kondisinya nggak ada titik bekas lasnya, justru malah halus. Bahkan kalau repairan yang nggak rapi itu ada bekas karatan dan tambal sulamnya. Gue pernah nemuin dulu Livina di bagian belakang kanan. Jadi dia di last spotnya itu udah rata di dempul. Secara cat juga biasanya agak belang sih, soalnya kan pada dasarnya cat body kalau nggak keseluruhan walaupun warnanya persis sama itu biasanya terlihatnya tetap belang. Kalau harus jeli juga ya, kecuali lu buta warna, nah, repot juga tuh. Nah, lu harus perhatiin di situ juga. Jadi apakah mobil ini pernah indikasi bekas mengguling-guling di tol atau di jalan? Nah, lu harus hati-hati. Nah, yang pada umumnya setiap body itu tepinya itu kalau lu nemuin kejanggalan, nah lu harus wajib nih, walaupun sekiranya lu udah cocok tuh mobil masih enak masih ini, cuman kalau kondisi bekas tabrak biasanya mempengaruhi satu dari segi handlingnya, dari segi kenyamanannya biasanya sih udah terpengaruh. Makanya biasanya di pasar mobil bekas, bila mana mobil itu ada indikasi bekas tabrak, biasanya harganya juga langsung turun terjun bebas drastis. Nah, mungkin beberapa tips yang gua sampein. Kalau lo punya pertanyaan terkait mobil bekas tabrak atau bingung nih, bisa di komen di kolom komentar. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat lu yang lagi pengen nyari mobil bekas. Nggak masalah lu ngambil mobil bekas, saran gua. Karena mobil bekas pun kalau lu bisa ngecek kondisinya layak pakai, lu bahkan lebih untung. Karena apa? Kondisi mobil bekas sebenarnya itu cuma status doang. Beberapa kondisi yang mobil yang gak temuin itu biasanya ada yang cuman pemakaian baru 6 bulan, kilometer pun baru servis pertama, baru 5.000. Itu udah dijual sama yang punya. Berarti kan lo beli mobil bekas rasa baru dong, ya nggak? Nah, itu harus lo jadiin pola pikir yang di zaman apalagi zaman covid gini bro, lagi susah ya kan. Lebih pikir hemat gimana pengeluaran nggak terlalu besar tapi dapat kondisi unit yang bagus dan layak. Mungkin beberapa hal itu dari biasanya pengalaman gue di lapangan bisa lu terapin. Pokoknya intinya gue juga nggak pengen lu yang mau ngambil mobil second ketipu. Yang penting lu harus aktif nanya nih sama yang punya. Nah, ada lagi, misalnya lu ngambil mobil bekas taksi, jangan dicari minusnya, karena taksi otomatis banyak minusnya ya, kilometernya pemakaiannya tinggi ya kan. Jadi ada harga, ada kualitas. Yang penting lo jangan ketipu dan nggak malu bertanya, gitu aja. Saran dari gua, semoga bermanfaat. Nah, sekali lagi gue ngingetin buat teman-teman yang mau nanya terkait mobil tabrak, bekas tabrak, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Gitu aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.